Walaupun kadang-kadang juga kepikiran, karena ada juga yang bilang itu udah stroke ya, masih muda udah stroke gitu ya. Bibir udah miring, pasti otaknya juga miring. Ada yang bilang gitu ya. Tapi ya sudahlah. Halo teman-teman, pasca operasi parotirektomi yang saya ceritakan di video sebelumnya, muncul beberapa pertanyaan dari teman-teman baik yang diajukan langsung melalui YouTube maupun diajukan melalui channel yang lain atau melalui saluran lain, baik melalui WhatsApp, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Ada yang langsung juga bertanya secara tatap muka kepada saya tentang bagaimana perkembangan pasca operasi parotirektomi yang sudah saya jalani. Operasi itu sudah berlangsung 2 bulan. Waktu itu tanggal 8 Desember, sekarang sudah bulan Februari. Jadi sudah 2 bulan. Dan beberapa yang saya rasakan pasca operasi, um, umumnya sih secara umum sudah bisa dikatakan sehat ya. Sudah bisa beraktivitas seperti biasa, sudah bisa bekerja, dan kemudian ya paling memang masih ada rasa ngilu, rasa nyeri di bekas operasinya itu. Uh, tapi secara umum sudah oke lah gitu ya. Kemudian efek yang masih terasa, ya tentu kalau yang permanen barangkali digerakkan kepala ya, digerakkan leher, itu tidak leluasa memang ya kalau yang karena memang bagian ini sudah lebih pendek dari sebelumnya karena terpotong kan. Jadi memang gerakannya agak terhalang. Nah, itu memang biasanya kalau saya nyetir atau naik motor atau naik sepeda kan biasanya kalau nggak lihat spion kan gini ke belakang itu agak susah ya. Tapi tidak apa-apa, tidak terlalu signifikan. Ya, kalau dirasa-rasakan ya akan signifikan, tapi jangan dirasa-rasakan. Kemudian yang sekarang masih di terapi adalah dua hal. Yang pertama tangan. Nah, tangan saya itu pasca operasi nggak bisa diangkat. Nggak tahu penyebabnya apa. Apakah sudah pernah cedera sebelum operasi atau memang ada masalah dari operasi itu. Apakah mungkin ototnya atau sarafnya yang terputus atau terganggu, atau bisa jadi memang ada yang sifatnya benturan ketika operasi yang tidak saya ketahui ketika saya masih dalam posisi di anestesi, dibius ya, pingsan. Yang jelas memang sekarang ini nggak bisa diangkat. Jadi um, itu kendala yang pertama. Yang kedua adalah bibir. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya, bibir saya yang kanan sih normal, tapi yang kiri enggak. Jadi kalau ketawa yang senyum itu yang senyum yang kanan, ya ini nggak ikut senyum. Jadi mestinya yang kiri kan begini ya. Nah ini kan ikut senyum. Nah, nah itu nggak ikut. Jadi akibatnya ya kelihatannya miring ke kanan, padahal bukan miring ke kanan ya. Nah, kiri nggak bergerak. Nah, efek dari kiri yang nggak bergerak, otomatis kalau misalnya saya makan, mengunyah gitu, ini suka kegigit. Nah, suka kegigit. Juga termasuk di dalamnya. Kayaknya bagian ini juga enggak pergerakannya juga tidak cukup baik. Jadi kalau makan suka kegigit di dalam ini. Ini udah berkali-kali kegigit di dalamnya. Jadi itu kendalanya. Sehingga akibatnya kadang-kadang kalau saya lagi berbicara, kayak pernah saya bikin video di tempat lain, itu saya disangka sedang stroke. Sedang stroke dan kemudian apa? Akibat dari stroke itu ya bibirnya miring. Padahal karena parotirektomi. Memang tidak banyak yang tahu tentang parotirektomi karena ketika saya menjalani operasi itu banyak yang mengira saya bukan bukan menjalani operasi parotirektomi tapi operasi pengangkatan kelenjar getah bening. Sebenarnya itu berbeda ya. Yang saya jalani adalah parotirektomi atau pengangkatan kelenjar ludah yang posisinya ada di bawah telinga sehingga akibatnya telinganya agak kopong di sini nih, kosong. Padahal biasanya kan ada isinya, di sini kan ada isinya ada. Nah, itu. Jadi untuk menangani dua masalah yang tersisa, yakni masalah di pundak dan di bibir, saat ini saya menjalani atau disarankan oleh pihak RSCM untuk menjalani fisioterapi di klinik rehabilitasi medik. Dan ada dua terapi yang dijalani. Yang pertama namanya terapi laser, jadi bagian pundak ini dilaser. Ya. Kemudian yang kedua terapi electronic stimulation atau electric stimulation atau stimulasi listrik. Jadi nanti di bagian sini ini dipasangi beberapa peralatan, kemudian peralatan itu mengantarkan aliran listrik ke kulit saya dan menstimulasi sarafnya. Semoga itu bisa berdampak positif untuk kembali membuat saraf normal kembali. Walaupun tentu kita tidak bisa memastikan itu akan berhasil atau tidak, karena ya namanya juga operasi ya, ada bagian yang terganggu, ya kayak ini kan nggak ada rasa gitu ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Tapi overall teman-teman yang sudah berkomentar, ada yang mengatakan bahwa mereka juga akan mengalami atau akan menjalani parotirektomi, ada yang akan operasi minggu depan dan lain sebagainya. Ya semoga saya harapkan operasinya berjalan dengan lancar. Tidak ada masalah suatu apapun.
dan bisa kembali sehat seperti sedia kala. Pertanyaannya, apakah semua orang yang menjalani parotirektomi akan mengalami seperti ini yang terjadi pada saya? Jawabannya tidak. Saya juga sudah pernah cukup banyak melihat video-video dari orang-orang di luar negeri yang menjalani parotirektomi, terlihat biasa-biasa saja gitu ya. Paling memang kopong di sini kan diangkat, tapi tidak ada masalah ke bibir dan lain-lain. Barangkali itu takdir ya, atau lebih lebih rasionalnya itu tergantung posisi dari tumornya. Ada yang tumornya itu memang berada di posisi yang sangat dekat dengan saraf sehingga mau nggak mau sarafnya tuh terganggu ketika operasi. Kalau saya itu tumor itu membungkus sarafnya ya, meliputi menyelubungi sarafnya. Jadi mau nggak mau ketika tumornya diseset, dikeluarkan dari saraf, maka sarafnya tersentuh. Jadi mungkin akibatnya ya mempengaruhi saraf. Bahkan ya kalau seperti saya sampaikan di video sebelumnya, saraf ke bagian sini sudah dipotong, jadi nggak ada rasa. Jadi kalau saraf ke bagian depan katanya tidak dipotong, cuma memang tersenggol ketika operasi. Jadi kita syukuri aja apa yang terjadi, tidak perlu terlalu dipikirkan. Walaupun kadang-kadang juga kepikiran, karena ada juga yang bilang itu udah stroke ya, masih muda udah stroke gitu ya, bibir udah miring, pasti otaknya juga miring, ada yang bilang gitu ya. Tapi ya sudahlah, itu urusan mereka. Urusan kita adalah kita berusaha untuk sehat. Terima kasih teman-teman, tetap semangat, jangan patah semangat hanya karena penyakit yang kita hadapi. Semoga lancar. Oh ya, satu tahap lagi yang masih dalam proses adalah saya menunggu hasil patologi anatomi. Jadi sel tumor yang kemarin, jaringan tumor yang kemarin diangkat itu dibawa ke laboratorium patologi anatomi untuk dianalisis apa jenis jaringannya, apakah jaringan itu jaringan jinak atau tidak jinak. Nah, itu tergantung hasilnya. Sampai sekarang belum ada ya, sampai sekarang belum ada hasilnya, masih dianalisis katanya. Mudah-mudahan, saya berharap dan juga berharap doa dari teman-teman semua, semoga hasilnya itu bukan jaringan yang berbahaya, hanya jaringan jinak sehingga tidak perlu ada tindakan-tindakan yang perlu dicemaskan. Semoga saja, saya berharap semoga begitu. Dan tentu saja teman-teman juga akan mendoakan untuk tidak begitu. Sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.